Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai penggunaan parameter connection rate dan juga connection bed yang ada di IP Firewall Mangle Mikrotik. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit informasi buat teman-teman yang ingin melakukan pembelian produk bisa dilakukan langsung di citraweb.com. Kenapa? Kita ada free ongkir atau bebas ongkos kirim khusus untuk pembelian di area Pulau Jawa. Nah, jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, silakan teman-teman bisa langsung cek di website kami yaitu di citraweb.com untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pembukaan tadi, nanti di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi yaitu parameter connection rate dan juga connection byte yang ada di IP Firewall Mangle ya. Nah, ini nanti untuk skenario-nya kita akan membedakan dua traffic yaitu traffic berat dan juga traffic ringan. Nah, di sini nanti traffic berat itu kita konfigurasi untuk download. Nah, kemudian untuk traffic ringan itu nanti kita konfigurasi untuk traffic browsing gitu. Nah, di sini nanti dengan kedua parameter ini nanti juga bisa dikembangkan lagi ya. Misal nanti kita bisa mungkin di lapangan kalau kita punya prioritas traffic ya seperti penggunaan VoIP yaitu nanti kita bisa pakai kedua parameter ini. Nah, seperti apa contoh konfigurasinya ya, langsung saja kita config di router. Di sini saya sudah persiapkan satu buah router dan di sini saya juga sudah konfigurasi basic ya, konfigurasi dasar. Dan pastikan untuk koneksi router ya bisa connect ke internet. Kita cek menggunakan new terminal, misal ping ke 888. Oke, replay, nggak ada masalah. Kemudian juga ping ke salah satu nama domain, misal google.co.id. Oke, dan ini replay, nggak ada masalah juga. Nah, selanjutnya kita langsung saja konfigurasi parameter connection bed dan juga connection rate. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Ya, kita langsung saja buka menu IP firewall, kemudian kita masuk ke Mangle. Nah, di Mangle di sini saya sudah sediakan template-nya ya, nanti akan saya tunjukkan parameter apa saja yang perlu disetting dan juga langkah-langkahnya seperti apa. Nah, yang pertama kita lakukan di sini yaitu kita akan setting yaitu yang namanya MAC connection. Ya, kita tandai dulu koneksinya. Nah, di sini yang pertama kita buat MAC connection dulu. Untuk parameter yang disetting yaitu ada chain ya, kita tentukan chainnya dulu di IP Firewall Mangle. Chain yang saya gunakan di sini adalah chain forward. Kemudian untuk protokol, nah protokolnya di sini TCP. Kemudian in interface, ini saya isikan interface yang mengarah ke jaringan lokal. Ya, kebetulan di sini Ether 2. Nah, kemudian kita geser ke tab Advance. Nah, di sini tempat untuk konfigurasi atau parameter connection byte dan juga connection rate. Nah, di sini saya isikan untuk connection byte itu 500 kilobyte ya. Kemudian untuk connection rate ini saya isikan 200k bps sampai 100 mbps. Nah, artinya apa? Dengan parameter ini ketika ada traffic yang masuk ke router atau yang lewat ke router nanti akan dideteksi ya, apakah trafficnya itu masuk ke kriteria ini ya. Misal untuk connection byte-nya itu besar paket data yang dikirimkan itu lebih dari 500 kilobyte, atau untuk rate-nya, speed-nya yang dibutuhkan itu apakah lebih dari 200 kbps. Nah, ketika dia masuk ke kriteria ini maka nanti akan ditandai sebagai koneksi berat.
Nah, seperti itu. Nah, dari mana nilai ini? Kalau nilainya ini saya ambil dari rata-rata ya. Jadi saya cek dulu untuk penggunaan download ataupun streaming itu kira-kira kebutuhan connection byte-nya dan rate-nya itu berapa. Nah, nanti baru diimplementasikan di sini, diisikan di sini ya. Kalau mungkin teman-teman mempunyai parameter atau istilahnya nilai sendiri atau threshold sendiri, bisa diisikan di sini ya. Tapi secara umum ya saya pakai nilainya yaitu untuk byte-nya ini 500 kilobyte ke atas untuk besar paketnya, dan juga untuk rate-nya ini 200 kilobit per second ya ke atas. Itu nanti saya tandai sebagai koneksi berat. Oke. Nah, setelah kita setting connection byte dan juga connection rate di sini, kita geser ke tab action. Nah, di action ini, actionnya adalah mark connection karena kita akan menandai koneksinya. Dan kemudian untuk new connection mark ini kita kasih nama ya, katakanlah koneksi berat gitu ya. Kalau sudah di oke, kemudian kita buat rule lagi untuk menandai koneksi. Nah, untuk rule kedua ini sama seperti rule pertama, cuma beda di penentuan protokol di sini, parameter protokol ini. Kalau yang tadi TCP, kalau sekarang itu UDP ya. Karena kenapa? Untuk koneksi ke internet ya, itu kan umumnya ada TCP dan ada juga UDP. Nah, maka dari itu kita akan buat MAC connection di dua protokol itu ya. Untuk chain juga sama, masih sama, yaitu pakai chain forward. Kemudian in interface-nya juga sama, yaitu interface yang mengarah ke jaringan lokal. Kemudian untuk advance, di tab advance untuk connection byte dan juga rate nggak ada perbedaan ya, sama menggunakan connection byte-nya di sini 500 kilobyte ke atas ya. Kemudian connection rate-nya itu 200 kilobit per second sampai 100 megabit per second. Nih. Ya, sama seperti yang awal tadi. Kemudian untuk action-nya di sini kita gunakan MAC connection juga, dan untuk nama connection-nya kita kasih nama koneksi berat ini. Nah, setelah kita sudah buat MAC connection, kita akan buat yaitu MAC paket ya, kita akan tandai paketnya. Nah, contoh konfigurasinya seperti apa untuk MAC paketnya ini. Nah, di sini di tab general ya, ini kita setting untuk chain-nya forward. Kemudian geser ke bawah, di sini ada parameter connection mark. Nah, di sini kita isikan yaitu koneksi berat, karena kita pengen ya, kita akan menandai koneksi untuk koneksi berat ya. Yang menandai paket untuk koneksi berat. Jadi untuk connection mark di sini kita pilih ya sesuai nama tadi ya, koneksi berat tadi yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, kemudian langsung geser ke action. Nah, karena kita sekarang ya pengen menandai MAC paket, yang menandai paket, maka di sini actionnya adalah MAC paket. Kemudian untuk new paket MAC kita isikan di sini katakanlah paket berat. Gitu. Kalau sudah klik OK. Ya. Kemudian sampai langkah ini ya, kita sudah punya dua rule ya. Rule yang pertama tadi atau yang awal tadi ya, kita setting MAC connection, kemudian selanjutnya kita setting MAC paket ya. MAC connection untuk koneksi berat, MAC paket untuk paket koneksi berat ya. Kemudian selanjutnya kita akan juga buat rule untuk menandai koneksi dan juga paket untuk koneksi-koneksi ringan ya. Ya, seperti tadi contoh di awal, kita kan ingin membagi dua ya, ada koneksi berat sama koneksi ringan. Nah, sekarang kita buat untuk marking di koneksi ringannya. Nah, parameter untuk marking koneksi di koneksi ringan ini seperti apa? Ya, kita coba lihat template-nya di sini. Nah, di sini untuk chain tetap sama, kita pakai forward ya. Kemudian untuk in interface ini kita gunakan juga sama, yaitu Ether 2 yang mengarah ke jaringan lokal.
Nah, bedanya di sini ya, untuk parameter connection mark yang ada di tab general ini ya. Ini kita bisa pilih koneksi berat, kemudian kita berikan tanda not ini ya, tanda seru ini yang di depan ini kotak ini not. Jadi pengecualian. Jadi yang kita tandai sekarang itu selain koneksi berat yang tadi yang kita definisikan. Ya, selain koneksi berat ini berarti masuk ke koneksi ringan. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, parameter selanjutnya kita nggak perlu lagi setting di ini ya, connection bed sama rate ya, karena kita sudah pakai mark connection yaitu koneksi berat di tab general ini, kemudian kita kasih not ya. Berarti kita langsung masuk ke action di sini, tab action. Nah, kita untuk actionnya di sini kita pakai mark connection karena pengen menandai koneksi ringan ya. Kemudian untuk new connection mark ini ya, katakanlah di sini saya pakai namanya yaitu semua koneksi atau koneksi selain koneksi berat ya, terserah pakai nama apa boleh. Yang jelas yang penting itu parameter tadi yang sebelumnya ya, yaitu di general ini kita masukkan seperti ini. Kemudian untuk actionnya ya pakai mark connection, kemudian new connection mark terserah mau pakai nama apa ya. Kalau saya di sini isikan semua koneksi atau koneksi selain koneksi berat gitu. Oke. Nah, selanjutnya seperti sebelumnya kita buat mark paket juga di sini. Untuk mark paket rule-nya sama ya. Di tab general di sini pakai chain forward. Kemudian untuk connection mark ya kita langsung definisikan new connection mark tadi untuk koneksi ringan, yaitu menggunakan kalau di sini namanya semua koneksi ya. Nih. Kemudian actionnya di sini kita pakai mark paket karena di sini saya pengen menandai paket ya, paket ringan ya, pakai mark paket. Kemudian new paket mark di sini saya kasih nama contohnya paket ringan gitu. Nah, di sini saya sudah ada beberapa rule di Mangle. Nah, ini nanti saya akan gunakan ya dengan dikombinasi dengan rule Q ya, kita konfigurasi Q juga nanti ya. Jadi nanti kita bagi bandwidth antara koneksi berat dan juga koneksi ringan. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi Mangle-nya, penggunaan connection bed dan juga connection rate ya. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa kembangkan sendiri ya, pakai parameter yang lain juga boleh ditambahkan port ya, misal untuk port VoIP atau game ya, itu terserah. Yang pasti di sini yang jadi poin penting adalah connection bed dan juga connection rate-nya tadi ya, jangan sampai keliru untuk penentuan nilainya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah buat Mangle-nya ya, kita kombinasikan dengan Q. Nah, untuk fitur Q yang kita gunakan di sini adalah yaitu Q3 ya. Nah, ada simple Q, ada Q3. Karena di sini kita pakai Mangle ya, menggunakan mark connection, mark paket. Nah, lebih bagusnya, lebih tepatnya kita bisa gunakan Q3. Nah, di sini juga sama, sudah saya buatkan template-nya, dan di sini nanti akan coba saya jelaskan juga untuk keterangan atau ya parameter-parameter apa saja yang perlu disetting di sini. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita setting itu adalah parent-nya dulu. Di Q3 kita buat parent-nya dulu ya. Parent-nya di sini yang pertama untuk download. Ya, download. Ini kita arahkan parent itu ke Ether 2 ya, interface yang mengarah ke jaringan lokal atau ke LAN ya. Di sini saya pilih Ether 2 LAN, name-nya download. Kemudian max limitnya, misalnya di sini saya punya bandwidth itu 1 Mbps ya. Ini saya isikan 1 Mbps. Ini untuk download. Nah, kemudian satu lagi kita bisa buat di sini ya, parent untuk traffic upload. Nah, kalau traffic upload itu nanti di sini bedanya cuma penentuan parameter parent ini kita isikan interface yang mengarah ke internet ya. Di sini contohnya Ether 1. Kebetulan saya pakai Ether 1 untuk internetnya.
Dan untuk max limitnya juga sama, di sini saya isikan 1 Mbps ya. Oke. Jadi ada 2 parent, download sama upload. Nah, selanjutnya di sini kita akan setting ya, kita akan bagi penggunaan bandwidth untuk koneksi berat dan juga koneksi ringannya ya. Yang pertama kita akan buat untuk koneksi berat dulu ya di sini, yaitu traffic downloadnya ya. Nah, parameter yang disetting apa saja di sini? Yang pertama untuk name, nama mungkin kita di sini isikan traffic berat download ya. Kemudian parentnya kita arahkan ke parent download tadi ya, name download tadi yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian di bawahnya ini ada paket MAC. Nah, di sini kita gunakan paket MAC atau MAC paket yang sudah kita setting di IP firewall Mangle tadi sebelumnya ya. Karena di sini koneksi berat, maka kita pilih paket MAC-nya yaitu paket berat. Gitu. Nah, untuk paket berat ini kita untuk limitasinya kita buat max limitnya 256 kbps ini. Oke. Kalau sudah oke. Nah, selanjutnya kita akan buat pengaturan untuk traffic ringan download ya. Untuk traffic ringan download itu seperti apa parameter yang perlu disetting ya, seperti sebelumnya di paket atau traffic berat tadi ya. Untuk parent kita arahkan ke download ya, ini ya download, parent download di sini. Kemudian name mungkin kita bisa kasih nama traffic ringan download. Nah, karena di sini kita pengen manajemen bandwidth untuk traffic ringan ya, maka paket MAC di sini kita pilih paket ringan ya, yang sebelumnya kita sudah buat di IP firewall Mangle tadi. Nah, karena untuk traffic ringan ini kita pengen kasih prioritas ya, maka untuk max limitnya ini kita kasih nilai yang lebih besar daripada yang download tadi. Kalau download tadi 256 kbps. Nah, untuk yang traffic ringan ini kita isi 768 kbps untuk max limitnya. Nah, ini untuk pengaturan downloadnya seperti itu. Nah, kemudian untuk upload ya, untuk upload kita akan setting dulu traffic berat uploadnya dulu. Mungkin kita kasih name atau nama yaitu traffic berat upload. Kemudian parentnya di sini kita arahkan ke upload ya, ini nih di sini upload. Kemudian untuk paket MAC-nya, karena di sini untuk manajemen traffic berat, maka di sini kita isikan paket berat namanya ya. Sama seperti download tadi, max limit kita isikan 256 kbps untuk traffic berat ya. Oke, saya aktifkan. Kemudian selanjutnya ya traffic ringan sama ya, kita isikan name-nya misalnya di sini traffic ringan upload ya, kemudian parent-nya upload, kita arahkan ke upload nih. Kemudian paket MAC-nya kita isikan paket ringan ya, nih. Kemudian max limitnya di sini kita isikan 768 kilobyte per second ya, 768 kilobit per second ya, kbps tuh. Jadi sama seperti download tadi. Jadi kita prioritaskan di sini untuk traffic ringannya. Oke. Nah, di sini contoh konfigurasi parameter-parameter yang ada di Q3-nya ya. Kita buat dulu parent-nya ya, parent download sama upload untuk membedakan nanti trafficnya. Nah, kemudian kita setting untuk penggunaan paket MAC-nya ya, paket berat sama paket ringan tadi. Nah, seperti ini langkah-langkah konfigurasinya ya. Dari awal tadi kita setting di IP firewall Mangle ya, kita buat Mangle dulu, kita buat MAC connection dan juga MAC paket antara paket berat dan ringan. Nah, kalau sudah kita masuk ke Q yaitu Q3, kita buat limitasi bandwidth-nya antara upload dan juga download-nya antara traffic berat dan juga ringan ya. Kita prioritaskan di sini untuk penggunaan traffic ringannya ya. Nah,
Selanjutnya kita bisa coba di sini ya, apakah rule-nya itu bisa berjalan atau tidak ya. Ya, misal kita coba akses ke internet nih. Nah, di sini saya bukakan Q3 dan juga Mangle, IP firewall Mangle. Ini. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk mungkin browsing atau mungkin juga download ya. Ini misal saya buka YouTube, kemudian nah di sini saya akan coba untuk play salah satu video YouTube di sini ya. Ya, misalnya ini yang atas sendiri. Nah, kita lihat di sini. Nah, ketika kita streaming ya, karena di sini dideteksi di connection base sama rate tadi ya, masuk ke nilai yang kita masukkan tadi. Nah, di sini yang berjalan itu adalah yang nih traffic beratnya untuk download ya. Nih. Ketika saya play YouTube, nah yang berjalan traffic download. Dan mungkin juga ya, untuk traffic ringan ini juga berjalan ya. Kenapa? Mungkin ada traffic yang di luar kriteria connection path dan rate yang kita setting tadi. Ya. Namun untuk traffic berat ya seperti download, streaming ini tetap akan di manage ya, akan istilahnya akan dilimitasi ya di traffic berat di sini. Seperti itu. Dan untuk di Mangle ini bisa kita cek ya, di sini juga sudah berjalan counternya. Ya. Nah, demikian tadi contoh konfigurasi atau penggunaan parameter connection path dan juga connection rate di IP firewall Mangle. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai video ini, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share ya, klik tombol share. Dan sampai jumpa di video Mikrotik tutorial selanjutnya.